Halo teman-teman sahabat UMKM, pasti Anda pernah mendengar yang namanya sampel produk ya guys. Ini salah satu menurut saya itu modus aja sih guys. Dan saya ini udah lama ya terjun di dunia UMKM itu udah lama ya. Usaha UMKM itu udah lama dan bukan hanya satu produk aja guys ya. Ini cerita pengalaman saya ya guys. Jadi beginilah teman-teman UMKM ya. Waktu itu ada yang mengatakan bahwa nanti ada buyer ya datang ya, dia akan membeli produk sekian banyak dan akan dikirim ke luar negeri waktu itu. Maka dia membutuhkan sampel. Oke, asik dong, tertarik dong kalau mendengar wah nanti produk kita ini akan diborong nih. Ya, dalam singkat cerita itu dalam hati saya dan pikiran saya mengatakan bahwa nanti produk saya akan diborong. Saya waktu itu produknya adalah kopi guys. Dan akhirnya saya memberikan sampel itu. Sebelumnya saya nanyakan berapa kira-kira sampel yang saya berikan waktu itu. Dia minta 1 kilo, oke. Saya siapkan 1 kilo sampel kopi. Ternyata ya bukan hanya saya ya. Dia minta sampel itu, ternyata banyak orang juga dimintain sampel ya. Oke, akhirnya singkat cerita sampel itu udah sampai di tangannya dan kemudian seminggu kemudian saya mendapatkan info bahwa produk saya ternyata belum masuk kategori. Wah, ya akhirnya saya merasa kecewa ya karena produk saya katanya belum masuk kategori. Dan akhirnya saya penasaran menanyakan beberapa orang ya, dari sekian orang itu ada kurang lebih sekitar ada 20 orang lebih ya waktu itu. Saya tanya satu persatu dan akhirnya mereka semua jawabannya sama, tidak masuk kategori. Lalu apa sih yang diminta sama buyer ini kriterianya? Ya, ternyata semua apa yang diterangkan itu ya apa yang apa yang saya kirim dengan apa yang mereka kirim. Ternyata nggak ada yang lolos. Terus kemudian ada lagi ya dapatkan informasi bahwa nanti akan ada pameran ya, akan ada pameran itu besar, pameran kalau nggak salah pameran franchise ya, waralaba. Nah, dia juga minta sampel nggak usah banyak-banyak, sekitar seperempat aja ya. Dan akhirnya juga sama saya berikan tuh sampel seperempat dan banyak juga orang yang kasih sampel juga karena ini pameran waralaba ini seandainya mereka nanti mau dapat ikut waralaba atau franchise, otomatis dia akan menggunakan produk kita. Nah akhirnya ya kalau nggak salah itu di JCC ya, dan kalau nggak salah di ASBSD waktu itu ya, itu selama 2 kali waktu itu saya ngasih juga, satu pun akhirnya tidak ada yang lolos ya, kecewa dong. Tapi ya sudahlah, nama juga perjuangan ya gitu. Nah terus kemudian ada lagi nih, nanti akan masuk ke supermarket ya, kelas-kelas hypermart ya, hypermart yang kelas-kelas besar ya, kayak Lulu, Hypermart gitu kan. Hypermart mah di mana-mana kan lumayan tuh kan, ini mall yang besar ya, hypermart yang besar. Sama saya juga datang dia minta sampel juga waktu itu, dia mintanya sekilo ya, setengah kilo yang bubuk, setengah kilo yang biji. Dan ternyata juga sama, bukan saya aja, ternyata ada juga yang lain juga mau dimintain sampel juga. Nanti saya berikan informasi pas 1 minggu ya, katanya dia akan ketemu dengan petinggi Hypermart gitu, petinggi Lulumat segala macam ya, dan Lulu Hypermart kalau nggak salah. Akhirnya saya dapat jawaban ternyata nggak diterima juga. Dan akhirnya pun ya sudahlah gitu ya, mungkin ya memang belum rezeki saya gitu. Dan akhirnya nasib ini pun juga bukan hanya saya juga yang mengalami hal seperti ini gitu kan. Ternyata pada saat itu kalau nggak salah lebih dari setahun waktu itu saya dapatkan informasi lagi nanti akan ada produk kita akan dipajang ya di daerah DKI kalau nggak salah, di mall dan di hotel-hotel waktu itu. Dan dibutuhkan produk, dan ini sangat luar biasa katanya, dan pasti barang kita akan laku dan nanti akan menjadi produk andalan yang akan dipakai oleh salah satu hotel itu sendiri. Tertarik dong kalau kita dapat informasi sebegitu kan. Yang lain juga sama kan, banyak produk yang macam-macam gitu kan, yang bukan hanya kopi juga tapi yang macam-macam itu produknya. Mereka memberikan sampel-sampel itulah, sampel
Dan banyak juga ya sampel-sampel yang dikirim tuh sangat cukup lumayan banget gitu kan. Itu kalau nggak salah tuh masalah sampel kuliner ya, makanan kering lah waktu itu ya, gitu banyak banget ya. Dan akhirnya salah satu di antara mereka juga nggak ada yang dapet. Ini onopo ini kan. Akhirnya saya berspekulasi kan, ini ya modus lah, kalau menurut saya ini modus ya. Ya coba sekarang begini ya, dari 20 orang yang pertama saya bilang tadi, 1 kilo ya, satu orang 1 kilo, berarti kalau 20 orang berapa? 20 kilo. Asik kan kalau seandainya, kalau masalah kemasan kan bisa dibeli sendiri kan, bisa diganti kemasannya. Nah ini akal-akalan nih, seperti ini nih kan, ini akal-akalan. Dan juga sama sampel-sampel yang lain. Nah maka dari itu buat teman-teman semuanya, setiap ada ya meminta orang sampel, dia harus beli. Harus beli. Jangan pernah Anda memberikan secara gratis apapun itu. Mau kegiatan ini buat hotel yang bagus berbintang, buat restoran yang berbintang, baru UMKM mau naik kelas gak? Kamu mau laku nggak produknya, buat terkenal nggak? Jangan pernah tergoda dengan hal itu. Jangan pernah mau dengan hal itu. Kalau you mau sampel, beli sampel ini. Ini kan pakai modal. Anda bikin pakai modal, pakai pikiran, pakai tenaga, dan pakai uang. Dengan seenaknya begitu aja, ngasih-ngasih gitu. Ya, kalau menurut saya berarti Anda tuh ya, jangan pernah mau untuk dibodoh-bodohi. Sebaiknya fokus aja produk Anda ya. Fokus bagaimana cara memasarkan produk yang punya Anda. Yang punya you, punya teman-teman UMKM. Ingat ya, yang punya teman UMKM. Ya. Silakan dipasarkan, silakan dikemas, silakan untuk diperbaiki cara pemasaran agar produk Anda itu laku di pasaran. Kalau sudah rezeki, saya yakin Anda akan didatangi oleh buyer, Anda akan didatangi oleh beberapa orang untuk kerjasama dan MOU. Sekali lagi catatan buat teman-teman baru UMKM ya, jangan pernah tergoda dengan sampel-sampel, dan jangan pernah mau mengirim sampel sebelum dia membeli. Kalau dia meminta sampel berarti harus membeli. Jangan pernah mau, itu modus. 100% modus, jangan pernah mau. Oke? Ya. Ini hanya informasi dari saya, dan saya pernah mengalami hal seperti itu. Dan mengirimkan sampel-sampel itu bukan hanya sekali, 2 kali. Apakah Anda pernah mengalami seperti itu? Memberikan sampel tapi Anda tidak pernah dapat dipanggil dan tidak pernah diterima? Ya. Tapi ada juga sih yang diterima, tapi hanya sekedar ya, hanya sehari 2 hari, setelah itu ya udah selesai, nggak ada kelanjutannya, nggak ada lagi kelanjutannya, udah nggak ada. Ya, dan ini hanya pengalaman saya. Bagaimana menurut pengalaman teman-teman sesama UMKM? Apakah pernah mengalami hal sama seperti apa yang saya alami? Ya, dan sekali lagi catatan bagi saya, jangan pernah tergoda dan tergiur dengan sampel. Kamu harus memberikan sampel. Nggak mau cuma sekilo. Iya, sekilo kan duit gitu kan. Dikali 20 orang, dikali 50 orang, udah berapa tuh? Ya kan? Oke teman-teman ya, sampai ketemu di video berikutnya bersama Resep Revisara. Oke, sehat selalu para sahabat UMKM, fokus pada produk, jangan pernah tergoda dengan meminta sampel bullshit ya. Lebih baik kamu berjuang sendiri, dan saya rasa dengan kekuatan Anda, dan Anda akan mendapatkan jalan yang Maha Kuasa, dan situlah nanti akan ada titik terang bahwa Anda akan bisa maju. Oke, sampai ketemu di video berikutnya bersama Resep Revisara. Jangan lupa ya guys, ya teman-teman UMKM, di komen ya, terus jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.